Saat itu keadaan ekonomi keluarga saya masih ada di bawah. Saya masih tinggal ngekos di Jakarta, kemudian adik saya terancam putus sekolah, papa saya baru berpulang 3 tahun sebelumnya, ibu saya sudah mulai gak bisa jalankan usahanya. Dari beberapa momen titik terendah itu, salah satu yang pernah saya alamin dan jarang saya ungkap, itu baru terjadi beberapa tahun yang lalu di masa pandemi. Di awal-awal saya membuat kanal YouTube itu bersama tim, salah satu kru kami meninggal karena COVID. Dan itu menjadi ketakutan buat kami. Kantor kami yang public speaking, pelatihan public speaking, COSI namanya, Choki Sitohang Speaking Corporation. Setahun lebih kami tidak ada pelatihan. Ini pasti kehendakmu Tuhan. Tanpa saya nanya dulu sama Tuhan, ini kenapa ada di depan saya? Kita pakai Tuhan, memanfaatkan dia. Bukan untuk kepentingan kerajaan dia, tapi untuk kepentingan kita gitu. Itu yang saya pernah lakukan. Di Cahaya Bagi Negeri hari ini spesial banget kita kedatangan seorang bintang tamu. Sebenarnya sering banget ngisi di acara-acara kantor kita atau jadi host dulu. Ada program namanya Solusi Live. Bagi kalian semuanya yang mungkin familiar banget sama acara-acara kuis di televisi. Dulu sih kita sering banget nonton Take Me Out Indonesia ya, dan berbagai acara-acara besar lainnya. So langsung aja di Cahaya Bagi Negeri, Bang Choki Sitohang. Hey, halo. Next, ketemu lagi. Ya. Halo teman-teman, Cahaya Bagi Negeri. Lama gak ketemu nih. Thank you so much Bang. Oh bukan lama nggak diundang. Kita ngundang, cuman Bang Choki jadwalnya juga sibuk kan. Iya kan, dulu pernah ngundang. Saya udah mau pulang 3 menit lagi. Oh 3 menit lagi, kita hanya ada waktu 3 menit. Jadi tungguin, jangan kemana-mana. Kesibukannya sekarang apa Bang, aktivitas yang lagi dijalanin? Masih sama seperti karir saya 20 tahun lalu. Wow. Membawakan acara televisi. Kemudian tambahannya adalah ngajar public speaking. Oh iya, sekolah public speaking ya Bang? Sekolah yang saya bangun sudah kira-kira 14 tahun. Wow. Oh, berarti total 20 tahun sudah sebagai host, Bang? Betul, 20 atau 21 tahun lah. Belajar public speaking, mengajar, dan sekaligus jadi TV host. Nah ini masih dijalankan, bisnisnya juga lagi didalamin, lagi dibesarin, dan passion saya nggak jauh-jauh dari public speaking next. Nah, selama 20 tahun Bang ya, mungkin banyak orang yang penasaran apa yang membuat Bang Choki bisa bertahan selama 20 tahun kan? Karena kan biasanya orang ketika di dunia entertainment ya udah loncat sana loncat sini gitu Bang. Apa Bang kunci rahasianya bisa bertahan di dunia entertainment? Ya loncat-loncat. 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 Ya. Dalam arti sebenarnya kamu udah kasih saya inspirasi tadi dengan kata-kata loncat itu. Kebayang nggak kalau kita berusaha konsisten tapi menjalaninya dengan monoton? Oke. Nah dari situ saya dapat ide. Oh saya harus mengembangkan talenta saya nih. Nggak hanya ngomongin tentang menjadi seorang TV host. Tapi bagaimana turunannya. Misalnya berbagi ilmu. Oke, berbagi ilmu, ngajar ya. Makanya muncul sekolah public speaking kan. Ya. Kemudian jadi brand ambassadors, beberapa produk ya. Jaga hubungan dengan klien. Itu turunan juga dari public speaking, komunikasi. Kemudian ada usaha lain tempat saya berinvestasi, misalnya food and beverages. Sesuatu yang saya gemari, makan, minum, gaya hidup sehat. Makanya saya bilang harus lompat. Kalau kita konsisten tapi jalannya dengan monoton, buahnya nggak lebat. Lompat ini dalam artian apa Bang? Karena kan biasanya kita ketika lompat kita nggak fokus jatuhnya. Atau seperti apa menurut Bang Choki secara pribadi? Menurut saya dari apa yang saya jalanin ya. Mencari potensi diri dan talenta itu, kita harus banyak mengeksplorasi hal-hal di luar apa yang awalnya kita tekuni. Sebagai contoh, latar belakang saya pernah belajar hukum, saya belajar komunikasi politik. Tetapi kalau saya hanya mengejar bidang hukum atau komunikasi politik, kue saya hanya di situ. Ternyata begitu saya belajar bisnis, entrepreneurship atau kewirausahaan, saya nemu talenta nih. Mengorganisasi, memanajeri, manajemen, struktur. Jadi kalau saya nggak mencoba hal baru untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan saya bisa berkembang, kita nggak akan pernah tahu talenta kita ada di mana. Jadi jangan hanya monoton dengan satu bidang sebenarnya. Tapi fokus pada panggilannya. Kata kuncinya kan panggilan. Nah, pertanyaannya adalah gimana bisa menemukan panggilan di saat setiap orang kan kebingungan Bang dengan panggilan ini. Kami dari program CBN atau Cahaya Bagi Negeri
mau mengajak kalian nih, yang mungkin kalian juga punya permasalahan yang sama. Kalian bisa hubungi nomor-nomor di bawah ini. Ini adalah nomor dari layanan konseling CBN. So jangan ragu untuk langsung aja kontak. Layanan konseling CBN ini ada buat kalian menjadi teman dan sahabat yang berdoa buat kalian. Jadi jangan ragu untuk hubungi nomor-nomor di bawah ini. Misalnya kan Bang Coki itu kan kalau kita lihat prosesnya ya, sudah mungkin kalau nggak salah jurnalis juga pernah muncul di mana-mana. Gimana akhirnya bisa menemukan panggilan bahwa Tuhan tuh mau taruh Abang di sini? Kita mesti tenang. Kayak barusan kan waktu kamu nanya bagaimana caranya mendengarkan panggilan. Pas banget ada petir kan, jedar. Ya. Kebayang kalau teman-teman kameramen sini ngobrol, yang di sana main sesuatu di ponselnya, terus kita dengerin suara hujan yang natural, tapi kita nggak benar-benar mendengar apa yang Tuhan sampaikan di hati kita. Ya. Karena kita terlalu sibuk mencari kesibukan itu sendiri Ya. gitu, nggak akan nemu. Jadi yang pertama kita mesti tenang, Ya. cari waktu dan ambil waktu bersama Tuhan. Saya nemuin potensi dan panggilan saya itu karena saya banyak melakukan perjalanan jauh. Ya. Dari Jakarta ke Cikarang misalnya dulu waktu saya masih Ya, aktif masih di awal ya. Cahaya Bagi Negeri nih tahun 2006. Yap. Tahun 2006 saya pernah membawakan acara Solusi Live. Saya nyetir sendiri next. Saya nggak tahu kamu di mana waktu itu. Pasti belum gabung dengan CBN. Saya nyetir dari Jatinegara tempat saya tinggal ke Cikarang. Jaraknya 1,5 jam. Dulu belum ada tol seperti sekarang. Nah di perjalanan itu saya putar lagu-lagu rohani yang bisa menyemangati iman saya, bangkitkan, kemudian munculin harapan. Karena saya lagi berjuang hidup waktu itu. Waktu saya lagi perjalanan, saya dengerin hanya fokus pada apa yang Tuhan katakan tentang saya nemu tuh panggilan saya. Bahwa sebenarnya perjalanan ke CBN ini adalah batu loncatan. Yap. Ini persinggahan sementara kamu akan melakukan perpisahan pada waktunya. Yap. Dan perpisahan itu jangan kamu anggap sebagai ujung daripada hubungan yang baik. Kamu harus lanjutkan hubungan itu. Makanya saya datang kembali. Wow. Waktu saya dengerin suara Tuhan, saya denger. Itulah panggilan saya di dunia public speaking, melayani negeri, entertainment. Dan saya harus konsisten melakukan itu sambil eksplorasi talenta saya yang lain. Di situ bro. Tapi mungkin banyak orang yang nggak tahu. Misalnya kan dilihat, wah Bang Coki host terkenal. Wah Bang Coki sekarang ada di berbagai acara dan lain-lain. Ada nggak sih Bang proses yang nggak orang ketahuin sebelum Bang Coki meraih ini semua? Apa yang Bang Coki lakukan untuk bisa berada di sana sebenarnya? Pertanyaanmu bagus banget. Karena sebenarnya banyak proses latihan yang nggak diekspos di media sosial. Ya. Dulu zamannya belum ada Instagram, belum ada TikTok dan lain sebagainya. Latihan-latihan saya ketekunan itu nggak pernah saya rekam. Yes. Dan nggak pernah saya catat juga. Saya hanya ingat di memori saya dan hanya sebagian orang yang menyaksikan itu. Contoh ibu saya di Bandung. Dia lihat bagaimana setiap kali saya mau keluar dari rumah, saya pasti mampir ke kaca yang ada di rumah dia pasang, kacanya setinggi badan saya. Di situ saya sering ngomong sama diri sendiri. Oh, wow. Dan berakting seolah-olah saya lagi bawain acara. Nggak lama, hanya kayak, jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah yang satu ini. Gitu. Saya tuh memimpikan, berimajinasi bahwa suatu saat saya akan melakukan itu di depan televisi. Nah, tentu ada latihan yang lain, nggak hanya itu, nggak monoton. Saya rekam suara saya waktu saya siaran di radio di Bandung. Saya dengarkan ulang, kok ini nggak pas ya intonasi ini ya. Saya ganti intonasinya ketika saya lakukan station call, ketika saya mau manggil frekuensi radionya, memanggil pendengar. Dengerin lagi, rekam lagi, kemudian naik level, saya mulai menulis bahan, copywriting namanya. Apa yang akan saya sampaikan, saya tulis sendiri. Oh itu semua yang Abang sampaikan juga ditulis? Itu latihan, itu latihannya. Dan saya bersyukur dulu itu memang nggak ada produser yang melakukan itu. Betul. Jadi saya harus lakukan sendiri, lalu saya siarkan dan nggak ada evaluasi kecuali dilempar pakai barang begitu. Salah tuh gitu. Apa lu ngomong begitu gitu? Kan sekarang kita sudah punya layers kan, ada level-level kan. Diperiksa dulu, uji lihat dulu layak nggak tayang. Dulu belum seperti itu. Nah itu latihan yang orang nggak ketahui kan. Sampai berapa kali saya salah ngomong, keliru bicara, ditegur, telepon sama pimpinan. Atau bahkan pemilik dari radio, dia bilang kamu harusnya nggak di situ. Siapa yang nempatin kamu situ dan lain sebagainya. Yang paling nggak kelihatan adalah latihan mental. Oke. Bagaimana saya ditolak sama orang dalam proses casting. Atau orang salah paham tentang saya. Dia pikir saya malas, sebenarnya saya lagi butuh istirahat lebih banyak. Oke, ini bicara latihan mental ya Bang ya. Kalau kita berbicara mental kan, untuk bisa di titik sekarang, mentality seperti apa sih Bang yang harus dimiliki? Karena kan sekarang kan generasi kita instan ya, nongol di Instagram, apa dan lain viral, langsung
ibaratnya predikatnya. Nah kalau menurut Bang Coki secara pribadi dari pengalaman di masa lalu, mentality apa yang harus dimiliki sebenarnya untuk bisa masuk ke industri entertainment? Saya nggak mau menghakimi generasi sekarang ya. Mereka punya tantangannya sendiri. Ya, Dan gak semua juga disebut punya mentalitas lembek gitu. Saya lihat ada beberapa anak muda yang mau mengikuti teladan orang tuanya. yep. Atau kakak-kakaknya yang beda usianya 12 tahun, 15 tahun. Saya tidak mau menghakimi generasi ini, tapi dari pelajaran hidup saya melihat, dan ini adalah juga salah satu kunci yang orang dari zaman dulu sampai per hari ini mau berhasil, dia melakukan hal yang sama. Dan kunci itu adalah ketekunan. Oh, persisten Bang ya? Iya, persistency. Jadi kalau kita mau meraih sesuatu dengan sempurna, dengan kepuasan tertentu, bukan hanya nanggung tingkat kepuasannya, kita mesti punya ketekunan, perseverance. Yep. Gagal, bangkit lagi, coba lagi. Ditolak, lalu kita ganti dengan gaya yang baru. Materinya sama, tapi pendekatannya berbeda misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah kesabaran. Ketekunan dan kesabaran. Yang kedua ini kesabaran. Ada orang yang udah tekun, tapi karena dia berharap begitu cepat waktunya, dia ingin langsung sukses setelah 3 kali mencoba. Ternyata belum. Akhirnya berhenti kan. Bahkan dia mundur. Mending hanya berhenti dan mundur. Dia menyerah. Mending hanya sampai menyerah. Dia mengutuki keadaannya. Nah, orang yang punya kesabaran, dia tahu waktunya Tuhan. Apalagi dia bergaul sama Tuhan, dia percaya pada firman Tuhan. Gak ada alasan orang untuk gak sabar. Saya sudah berapa kali mengikuti kontestasi politik. Dan saya belum mendapatkan apa yang saya harapkan ketika harus melayani negeri di katakanlah proses legislatif gitu. Tapi saya punya keyakinan kalau memang belum waktunya Tuhan, maka proses itu sendiri udah jadi pelajaran buat saya. Itu udah jadi kekayaan saya. Kenapa saya harus kecewa sama diri saya, apalagi sama Tuhan. Jadi ketekunan dan kesabaran. Pada akhirnya kamu akan nyampe juga di sana. Kalau itu kehendak Tuhan. Nah, menarik nih Bang, tadi bilang kehendak Tuhan dan waktunya Tuhan. Dari pengalaman Bang Coki secara pribadi kan, Bang Coki juga kalau kita lihat kan prosesnya sulit juga kan. Gimana Bang, momen mungkin akhirnya Abang mengalami kehendak dan waktunya Tuhan itu di saat-saat seperti apa menurut Abang secara pribadi saat dalam perjalanan karir? Waktu saya gabung di Cahaya Bagi Negeri tahun 2006, saya dapat program TV saya pertama, Solusi Live. Saat itu keadaan ekonomi keluarga saya masih ada di bawah. Saya masih tinggal ngekos di Jakarta, kemudian adik saya terancam putus sekolah. Apa saya baru berpulang 3 tahun sebelumnya, ibu saya sudah mulai tidak bisa jalankan usahanya. Nah, waktu saya tekuni, saya ikut pelayanan baik itu di on air maupun off air. Seiring dengan ketekunan itu banyak pintu yang Tuhan buka, pintu kesempatan. Jadi saya ikut casting lagi di berbagai TV. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Banyak ditolak ya Bang? Banyak juga, banyak yang gagal juga. Kompetisinya adil kok. Tapi saya nggak dipilih aja. Alasannya apa saya nggak tahu. Tapi saya percaya satu hal, bahwa kalau saya nggak ada di sana, berarti Tuhan punya maksud saya di sini. Ini pintu yang kita awalnya nggak lihat. Nah, kehendak Tuhan adalah di situ. Kenapa saya yakin itu kehendak Tuhan? Karena apa yang dia perbuat dalam hidup saya pasti baik. Tapi selama 20 tahun Bang ya, Abang kan kalau kita lihat salah satu pencapaiannya banyak lah ya. Memandu berbagai acara besar, host yang saat itu dikenal banyak orang. Ketika misalnya kita jadi number one kan, banyak mengidolakan kita. Nah ada nggak momen-momen saat itu juga, ya Bang Coki saat itu jadi host terkenal nih. Tantangannya apa Bang? Secara pribadi akhirnya berdampak kepada Abang secara pribadi. Yang paling banyak mengintai itu ya kesombongan sebenarnya. Dan itu terjadi sampai hari ini, bukan hanya kemarin ketika acara fenomenal saya tayang. Hari ini pun saya masih berkarya dan kami masih diminta oleh banyak klien mengisi acara mereka. Tapi tantangannya tetap sama, kesombongan. Sombongan itu artinya gini, dengan jam terbang yang banyak, dengan pengalaman yang bertambah, dengan pujian yang semakin bermunculan ketika saya sudah melakukan sesuatu hal, saya selalu berada pada posisi ditanya, Cok, ini kan yang lu mau, lu udah dapet nih. Udah santai aja, gak usah latihan lagi. Persiapannya gampang itu. Cok, pakai uangnya untuk hal yang lain lah. Ngapain kamu berkorban terus?
sekali-sekali bersenang-senang lah. Yep. Ada kesombongan, suatu arogansi pribadi ya. Dan itu harus dilawan. Cara melawannya adalah bukan kita nantangin kemudian kita bilang bahwa saya bisa ngalahin kok kesombongan saya sendiri, nggak bisa. Karena godaan itu spiritual. Ya. Meskipun dia fisikal ada di depan kita, mata kita bisa melihat, tapi hati kita yang digoda, roh kita yang sedang ditarik ke bawah. Nah saya sadar, saya kembali disadarkan bahwa pengalaman saya puluhan tahun yang lalu datang ke ibu kota untuk bekerja, untuk berjuang, itu adalah cita-cita awal saya. Jadi kalau hari ini saya sudah pada cita-cita itu, harusnya saya jangan berhenti mempersiapkan masa depan saya. Yep. Saya kan nggak tahu sampai umur berapa nih, Tuhan kasih bro. Ya. Satu hal yang saya yakini, masa depan saya ada, harapan saya nggak akan hilang. Godaan ketika kita populer, diidolakan banyak orang gitu kan. Nah boleh digambarin nggak kesombongan seperti apa yang biasanya muncul sehingga akhirnya prosesnya merubah Bang Coki secara pribadi? Diidolakan orang kan wajar ya. Maksud saya nggak perlu jadi seorang pembawa acara televisi terkenal, nggak perlu jadi artis gitu. Kamu jadi bintang sekolah aja kan diidolakan oleh adik-adik kelas kamu. Ya. Kalau buat saya, godaan saya yang paling real itu adalah berhenti latihan. Oke. Next. Maksudnya gini, kan saya udah punya nih nama satu. Ya. Pemasaran juga kita nggak perlu tenaga pemasaran yang... Karena udah dikenal ya. Iya, Ya. sejujurnya ya meskipun ada tenaga pemasaran di luar sana menjual jasa kami, itu juga buat kebaikan mereka, tapi mereka nggak perlu terlalu kerja keras untuk itu. Ya. Karena demand-nya datang, minor-minornya datang kepada kami. Gitu. Nah godaan terbesar saya adalah berhenti melakukan apa yang saya anggap sebagai panggilan. Untungnya saya bisa melawan itu. Saya tetap bangun pagi untuk kali ini tantangan saya adalah mengantar anak saya sekolah. Oke. Kemudian saya latihan fisik, saya berpuasa untuk kesehatan saya. Saya datang lebih awal ke acara di mana saya harus bertanggung jawab terhadapnya sebagai pembawa acara. Saya masih mengurusi kantor saya yang membidangi beberapa usaha. Itu latihan-latihan yang buat saya adalah upaya melawan kemalasan. Tapi kalau saya berhenti latihan, maka kesombongan menang. Yep. Kalau berhenti latihan kesombongan menang ya Bang. Kadang kita ketika sudah di atas kita akhirnya berhenti upgrade diri ya Bang ya. Itu dia, benar. Sementara kan kamu harus berkembang terus. Ya. Pola pikir kamu jangan jadi pola pikir yang kaku, yang nggak bisa digoyang. Kamu harus punya growth mindset kan. Pola pikir yang bertumbuh. Sekarang Coki ini anaknya 3 loh. Ya. Ya, udah pada sekolah semua lagi. Dulu waktu saya masih selajang, hidup saya bagi diri saya sendiri buat ibu saya. Ya. Atau buat adik-adik saya yang sedang sekolah. Sekarang saya punya tanggung jawab lebih besar. Ada istri, ada anak-anak. Nah, bagaimana saya memutar balikan pikiran saya yang lama menjadi pola pikir yang baru yang relevan dengan zaman. Itu godaan terbesar. Bukan diidolakan, aduh sudah nggak zaman lagi deh. Orang teriak, aduh aku seneng banget sama kamu. Ya terima kasih ya, umur saya 43 misalnya. Tadi menarik Bang Abang bilang relevan dengan zaman. Gimana caranya kita relevan dengan zaman dari misalnya pengalaman Bang Coki mungkin yang sudah 20 tahun kan dengan semua pencapaian itu. Gimana Bang Coki tetap relevan dengan zaman? Pertama relevan itu bukan tentang penampilan fisik ya. Meskipun orang bilang ya, bagus Cok lu menjaga apa yang Tuhan kasih. Ya saya bilang saya selalu punya prinsip bahwa Tuhan kasih kita kesehatan. Yep. Tubuh yang sempurna. Tapi menjaga kesehatan itu tanggung jawab kita. Jangan dibalikin ke Tuhan lagi. Ya, kau makan sembarangan, pola hidupmu gagal. Kau konsumsi alkohol berlebihan, kau begadang setiap hari. Bukan dengan alasan yang jelas, bukan untuk produktif. Terus begitu ditanya, kamu kok kayaknya kelihatan kurang sehat ya. Kita berdoa aja lah, beriman. Tuhan akan jaga kesehatan. Gak bisa begitu cara pola pikirmu gitu. Nah relevan yang pertama bukan tentang fisik ya. Tetapi relevan bagi saya adalah bagaimana saya memandang hidup saya di sekeliling ini. Oke. Berteman, bersahabat, berkeluarga. Berarti kan ini pola asuh kan, pola didik. Relevan itu artinya buat saya bukan semata-mata di industri entertainment aja. Dia masih bergaya anak muda, sepatunya Keds, bajunya semi safari. Bukan begitu. Tapi bagaimana saya berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling saya, isunya sama, ngobrolnya nyambung, dan saya masih bisa jadi pendengar yang baik buat mereka. Ketika mereka butuh masukan, saya masih bisa memberikan arahan. Itu relevan.
Yang nggak relevan itu nggak nyambung. Dia udah anggap dirinya paling hebat, paling pinter, duduknya eksklusif di pojok lagi. Nggak bisa dijamah sama orang, dia udah nggak relevan. Tadi kan udah cerita tentang berbagai proses kegagalan dan lain-lain juga. Ada nggak momen misalnya mungkin belum pernah Bang Coki ceritakan ya secara pribadi, ya mungkin titik terendah atau fase dalam hidup Bang Coki yang itu mungkin jadi turning back ke Tuhan gitu. Karena kan setiap kita pasti dalam perjalanannya memiliki titik terendah itu kan, hal-hal yang bikin kita jatuh tapi kita bangkit lagi. Ada nggak yang mungkin boleh dibagikan ke penonton kita juga yang mereka mungkin ngalamin titik terendah dan bagaimana untuk bisa bangkitnya Bang? Hampir semua cerita titik terendah saya bagikan di siaran-siaran seperti ini, siniar dan wawancara dengan media. Dan nggak ada yang saya tutupin kecuali hal yang sangat pribadi karena menyangkut wibawa keluarga saya. Tidak semua juga bisa saya ceritakan, tetapi dari beberapa momen titik terendah itu, salah satu yang pernah saya alamin dan jarang saya ungkap, itu baru terjadi beberapa tahun yang lalu di masa pandemi. Saat semua orang merasa panik dengan kondisi pandemi, kami pun demikian. Dan saya orang yang produktif, Next. Saya orang yang aktif setiap hari keluar rumah, bertemu banyak orang. Bagi saya bukan soal gentleman handshake, deal ya, sepakat ya, oke kita kerja dapat uang, nggak gitu. Kadang-kadang kita salaman dulu, jadinya 2 tahun lagi nggak apa-apa. Tapi di pandemi nggak ada yang mau ketemu sama saya. Saya sampai diserang oleh pikiran saya, apa saya pernah punya salah ya sama mereka ya? Kok sampai segitunya nggak mau ketemu? Ternyata enggak, orang punya ketakutan yang berbeda di masa pandemi. Itulah salah satu titik terendah kami. Kami merasa pesimis sekali bahwa pandemi ini akan segera berlalu dan kalaupun berlalu, nggak akan langsung membawa keluarga kami ke titik aman secara ekonomi. Jadi benar, kami diterpa beberapa masalah selain daripada itu, daripada masalah pandemi. Ada katakanlah utang, ada beban utang lama yang harus kami tetap tanggulangi, tetap kami harus bayarkan. Dan pelajaran paling penting buat saya saat itu adalah saya dan istri saya justru kembali bersehati. Saya bilang kembali. Karena ada masa-masa dalam 15 tahun pernikahan kami ini, kami gak bersehati. Janjinya di hadapan Tuhan sih sehati. Tapi kan dalam perjalanan ini ada pilihan-pilihan yang gak sepakat. Dia memilih jalannya, saya memilih jalan sendiri. Ketika sudah tertekan, ada di pojok, di ujung, lututnya harus Berdoa ke tanah lagi. Kami bersehati di situ. Kami minta tuntunan dan hikmat. Juga kekuatan dari Tuhan. Dan ternyata ini bukan hanya kesaksian kami saja, tapi saya rasa ratusan juta orang, miliaran orang di luar sana yang mengalami. Pandemi juga mengalami hal yang sama, tetapi terutama pada anak-anak Tuhan. Kalau kita berseru memanggil nama Tuhan, maka dia datang, menampakkan diri. Tidak secara fisik bagi kami, tidak secara muncul, kemudian pakai jubah putih, enggak. Saya kadang berharap begitu. Tapi Tuhan bilang bahwa mulai saat ini, akulah Bapak kamu. Jadi tolong ingatkan kembali, akulah gembala yang baik itu. Dari sana Lex sebenarnya ada optimisme kami bangkit lagi. Kepastian kami seperti ada di depan meskipun belum kelihatan. Dari situ kami nyicil jalan dalam iman, nyicil dan bangkit kembali. Jadi hari ini setelah kita lewati pandemi, saya percaya apa yang baik kami tuai itu adalah apa yang kami tabur kemarin. Kekhawatiran apa Bang yang muncul saat itu dan ketakutan apa yang mungkin boleh Bang Coki gambarin juga? Salah satunya kematian. Karena saya pernah suatu waktu di masa pandemi berusaha membuat kanal YouTube. Masih ada kanal YouTube-nya, masih terdaftar juga. Tapi sementara ini non aktif. Di awal-awal saya membuat kanal YouTube itu bersama tim. Salah satu kru kami meninggal karena COVID. Dan itu menjadi ketakutan buat kami. Ketakutannya adalah bahwa nggak ada yang pasti banget ya hari-hari gini. Bahkan ketika orang lagi berusaha untuk bekerja, berusaha bangkit aja, tantangannya adalah kematian langsung. Terus yang kedua, kantor kami yang public speaking, pelatihan public speaking, COSI namanya. Coki Sitohang Speaking and Corporation. Setahun lebih kami tidak ada pelatihan. Jadi kekhawatiran saya betul kehilangan nyawa. Terbukti salah satu kru kami kehilangan nyawa saat itu. Kemudian hutang yang tidak akan lunas misalnya. Kemudian kehilangan rekan kerja. Karena mereka juga harus bertahan hidup dengan caranya sendiri. Gitu.
kami sebagai rumah nggak bisa lagi menyediakan keamanan buat mereka saat itu. Banyak sekali. Belum lagi di rumah anak-anak kami. Ya, bagaimana mereka harus kembali ke sekolah nanti pada waktunya dan lain sebagainya. Stressful waktu itu. Bagian stressful tadi Bang, gimana handle-nya Bang? Tadi kan boleh mention tadi Abang bilang sehati mungkin sama istri, secara pribadi mungkin personal, bagaimana Yesus menyentuh hidup Bang Coki, mungkin ada pengalaman berdoa, pengalaman cerita sama Yesus yang mungkin Bang Coki bisa bagikan, karena kan kalau di titik itu, kalau mungkin Bang Coki nggak bersandar kepada Yesus, nggak mungkin bisa kan, nggak bisa melewati itu. Mungkin boleh ceritain ke penonton kita di saat-saat titik terendah itu gimana Yesus berpengaruh secara pribadi. Jadi waktu saya kembali kepada Tuhan di titik terendah, inilah keajaiban yang Tuhan ingatkan pada saya. Dia tidak membawa saya keluar dari masalah secara instan. Dia tidak menyediakan saya jalan pintas. Dia menunjukkan saya jalan yang lama yang pernah saya tempuh, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Jadi yang menurut saya hebatnya Tuhan saya itu, Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach bagi saya, itu adalah dia mengingatkan saya bahwa dia tuh masih eksis untuk saya. Waktu saya di titik terendah itu, Tuhan Yesus mengingatkan kembali, keputusan kamu puluhan tahun lalu mengikut saya secara pribadi itu, itu udah keputusan yang benar. Ya hari ini saya mau mengingatkan, saya ada di sini loh. Dan saya nggak pernah kemana-mana, kamunya aja yang terlalu jauh gitu. Dan panggilan itu saya ikuti dengan kembali melakukan latihan setiap hari. Latihan yang saya maksud kali ini adalah latihan spiritual. Latihan spiritual adalah bangun pagi mencari Tuhan. Dan menutup hari cari Tuhan dulu. Saya tahu dari ketaatan dan ketekunan mencari Tuhan ini, saya akan menerima kekuatan. Bukan jalan pintas. Kalau Tuhan bilang bahwa saya akan memberi kamu kekuatan, berarti saya bisa sabar. Saya bisa lebih tekun. Dan saya bisa bahagia hari ini. Di keadaan apapun. Bahkan dalam wawancara yang penuh dengan tantangan, dengan hujan dan geledek dan segala macam ini, saya masih bisa tetap berbahagia, itu karena Tuhan. Itu karena kekuatan. Jadi bukan dia mengganti latar belakang kita ini next dengan tiba-tiba ada cahaya gitu ya. Kemudian, wah ini udaranya berubah, itu mujizat. Enggak. Bahkan dalam badai, dalam hujan deras, Tuhan menyatakan mujizat nih bahwa wawancara ini masih bisa berlangsung. Itu yang saya sadari dan Roh Kudus bantu saya menyadari itu. Sebelumnya berarti tadi menarik ya, Tuhan mengingatkan Bang Coki dengan latihan spiritual. Sebelumnya sudah dilupakan latihan spiritual itu atau seperti apa Bang? Dilupakan tuh enggak. Dan begini, saya rasa bukan saya doang yang mengalami ya. Pasti penonton relevan nih sama kita, apa yang saya saksikan. Bahwa kita nggak pernah sengaja meninggalkan Tuhan gitu. Dan sebagian orang memilih untuk jalan bersama Tuhan, tapi Tuhannya nggak digandeng. Betul. Kayak autopilot gitu loh, kayak ngerasa bahwa ya saya udah Kristen dari lahir, saya udah percaya pada Yesus. Kayak sekali percaya, otomatis setiap hari itu akan percaya. Tanpa hubungan, nggak mungkin gitu. Jadi saya tidak pernah menyangkal Tuhan. Sejak pertobatan saya yang puluhan tahun lalu, saya pernah menyangkal dia sekali waktu dalam kesaksian yang lain. Saya tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus lagi. Secara verbal tidak melakukan itu, tapi hidup saya pernah dalam penyangkalan gitu. Ya, contoh, saya tidak melibatkan dia di dalam perjalanan saya. Saya tidak mengenal kehendak dia. Saya hanya kenal kehendak saya. Saya pakai Tuhan jadi alat saya gitu loh. Iya kan? Ya saya mau berhasil Tuhan. Ini proyek pasti buat saya nih karena ada uangnya, ini ada materinya. Ini pasti bisa pakai buat lunasi hutang, ini pasti bisa buat beli A, B, C, D. Ini pasti kehendakmu Tuhan. Tanpa saya nanya dulu sama Tuhan, ini kenapa ada di depan saya? Saya mesti apakan alat ini? Kesempatan ini saya pakai atau saya jalani dulu atau saya tinggalkan? Bagaimana nih? Kita pakai Tuhan, memanfaatkan dia. Bukan untuk kepentingan kerajaan dia, tapi untuk kepentingan kita gitu. Itu yang saya pernah lakukan. Jangan kemana-mana, kalian harus menyaksikan tayangan berikut ini. Kenalkan nama saya Roma. Ini adalah Roma. Dari lahir, dia memang sedikit berbeda dari teman-temannya.
Hal ini membuat Roma tumbuh menjadi anak yang pendiam dan kurang percaya diri. Waktu Roma dilahirkan, dokter memang sudah bilang kalau Roma itu anak yang spesial. Dia kemarin dibilang itu anak yang mengidap Down syndrome. Jadi memang dia mulai kecil sampai umur dia 11 tahun, memang perkembangannya agak lambat gitu. Di sekolah paling dia memang pernah saya tanya-tanya gitu. Ada nggak gangguin kau di sekolah? Ada sih dibilang seperti itu. Kayak mana? Dibilang sama aku Roma bodoh, katanya gitu. Pada tahun 2022, Roma bergabung di Sanggar Belajar School of Life di GBI Gasaribu, sebuah program pemuritan anak yang holistik dari CBN Indonesia. Para tutor di sini melihat Roma sebagai anak yang istimewa dan butuh perhatian khusus. Pertama kenal dengan si anak susah interaksi. Kadang kalau dia susah interaksinya itu kita tanya nggak mau jawab. Dia diam aja, matanya gini tunduk, diam aja. Jadi kita susah berinteraksi dengan dia. Kita kasih perhatian khusus memang iya. Hanya saja kita perlakukan dia sama seperti anak-anak yang umumnya. Ada kegiatan yang kita langsungkan, dia ikut kita sertakan. Tapi untuk sekarang ini, dengan saya pribadi, dia itu sudah mau bercerita. Saya lihat dia sudah mau bermain dengan temannya, nyanyi-nyanyi sendiri mau. Kalau dulu enggak, dia cari tempat aja sendiri. Natal 2023 menjadi momen tak terlupakan ketika Roma dapat tampil di depan umum, menari, dan membaca liturgi dengan percaya diri. Saya yang paling kagetnya itu dia pede tari lilin gitu. Justru Pak saya menangis Pak. Saya menangis itu karena terharu. Ternyata dia tuh bisa tampil. Jujur Pak, saya juga karena dengan kekurangan dia agak kurang pede juga gitu Pak. Tapi karena dia udah bisa tampil, ternyata dia juga bisa. Ternyata mengikutkan seperti anak-anak normal biasa. Ayo baca dulu Rom. Coba baca yang ini. Kuat caranya ya. Ya bacalah. Kami sangat berterima kasih kepada CBN OBI dan juga guru-guru SOL. Saya sebagai ibu dari Roma Sianipar sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada CBN dan OBI, terutama untuk SOL dan juga buat tenaga pengajar yang ada di SOL yang sudah sabar mengajari Roma sehingga Roma karakternya bisa berubah lebih baik. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih. Saya tuh belakangan ini lagi ngerenung nih ya gimana kehidupan saya kalau saya berhenti menggunakan media sosial. Sebentar aja gitu. Yep. Atau saya lagi belajar juga mengenai satu kata yang kuat, namanya mindfulness. Mindfulness ya. Kata yang dipopulerkan oleh orang-orang yang mereka melakukan latihan fisik dan spiritual. Yep. Apapun kepercayaan mereka.